Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada tempat kerja saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Panisa Fitri dari gelombang 9 angkatan 55. Apa itu ASN atau Aparatur Sipil Negara? Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Dan terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Isu apa saja yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang masih terjadi di instansi saya saat ini? Isu yang pertama mengenai manajemen ASN yaitu penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai kompetensi atau sistem merit. Masih terdapat ASN yang ditempatkan pada jabatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi, keahlian, atau pengalaman di bidang kepelabuhan, yang berdampak pada kinerja pegawai kurang optimal dan proses pelayanan menjadi kurang efektif dan produktivitas organisasi menurun. Isu kedua yaitu perencanaan kebutuhan ASN yang belum optimal. Jumlah dan distribusi ASN pada unit pelayanan belum sesuai dengan beban kerja, yang berdampak pada beban kerja tidak merata, sebagian pegawai mengalami kelebihan pekerjaan, sedangkan unit lain kekurangan personil. Isu ketiga yaitu manajemen ASN, pengembangan kompetensi ASN belum merata. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kepelabuhan belum diterima secara merata oleh seluruh ASN. Berdampak pada terjadinya kesenjangan kompetensi, kemampuan ASN tidak berkembang secara optimal, dan kualitas pelayanan menurun. Pihak yang terdampak yaitu pertama ASN, yang berdampak pada kompetensi tidak berkembang sesuai kebutuhan jabatan dan kurang terarah dalam pemenuhan jenjang. Yang kedua, pimpinan unit kerja, berdampak pada kesulitan penempatan SDM secara optimal. Yang ketiga, institusi, berdampak pada tertinggalnya dari perkembangan standar kompetensi dan perencanaan SDM jangka panjang tidak optimal. Yang terakhir yaitu pengguna jasa dan masyarakat, berdampak pada kualitas layanan berpotensi tidak optimal. Selanjutnya, isu pada Smart ASN yaitu yang pertama, literasi digital ASN belum merata. Sebagian ASN belum menguasai aplikasi pelayanan pelabuhan, pengolahan data, dan teknologi informasi yang digunakan dalam proses bisnis. Berdampak pada pelayanan menjadi lebih lambat, potensi kesalahan administrasi meningkat, dan efisiensi kerja menurun. Isu kedua yaitu budaya kerja digital belum optimal. Fitur-fitur pada sistem pelayanan elektronik belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih terdapat proses yang dilakukan secara manual. Berdampak pada waktu pelayanan bertambah, produktivitas menurun, dan kualitas layanan belum optimal. Isu terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal. Masih terdapat proses pelayanan yang dilakukan secara manual, meskipun telah tersedia sistem elektronik. Berdampak pada waktu pelayanan lebih lama, menggunakan dokumentasi fisik meningkat, dan produktivitas menurun. Pihak yang terdampak. Yang pertama ASN, kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem digital dan beban kerja bertambah. Yang kedua unit kerja, produktivitas tidak merata dan kesulitan dalam mengontrol efektivitas kerja. Ketiga, institusi, transformasi digital berjalan lambat dan target transformasi digital tidak tercapai. Yang terakhir yaitu pengguna jasa, pelayanan kurang cepat dan responsif. Adapun analisis isu dapat dilakukan dengan Fishbone. Apa yang dimaksud dengan analisis Fishbone? Analisis Fishbone adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi akar atau root cause dari suatu masalah secara sistematik. Kategori penyebab yang umum digunakan pada analisis Fishbone yang pertama man atau manusia, yaitu kompetensi, keterampilan, disiplin, komunikasi. Yang kedua metode, prosedur kerja, SOP, alur proses. Yang ketiga mesin atau peralatan, yaitu teknologi, sistem, fasilitas. Yang keempat material atau bahan dan data.
dokumentasi, informasi, dan sumber daya. Yang kelima, measurement atau pengukuran, yaitu indikator kinerja, evaluasi, monitoring. Yang terakhir yaitu environment atau lingkungan, budaya, organisasi, regulasi, kondisi. Itu saja paparan dari saya mengenai isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang masih terjadi di instansi saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.